Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi aljabar linier, yaitu tentang jarak. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, kemudian like, share dan juga komen agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video konten pembelajaran matematika selanjutnya. Materi yang akan kita bahas kali ini tentang jarak ya, atau intinya ada beberapa pembahasan di sini. Di antaranya adalah yang pertama tentang persamaan umum garis dengan pendekatan vektor, yang kedua adalah jarak titik ke garis dengan pendekatan vektor, kemudian yang ketiga adalah jarak titik ke vektor. Nah, saya sarankan untuk sebelum mempelajari materi ini, kalian mempelajari dulu tentang vektor ya, kemudian di video sebelumnya, agar materi ini bisa lebih difahami dengan baik. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita akan membahas bagaimana persamaan umum garis dari sebuah vektor atau persamaan umum garis ya. Dari mana rumus itu berasal? Tetapi saya di sini akan lebih membahasnya dengan menggunakan pendekatan vektor ya. Baik, kita perhatikan gambar yang ada di samping kanan ini. Ini adalah sebuah grafik di mana di dalamnya grafik dua dimensi ya. Di dalamnya ini ada sebuah garis sembarang ya, namanya adalah garis G. Ada garis sembarang, garis G. Kemudian pada garis itu ada dua buah titik sembarang juga. Yang pertama adalah titiknya adalah titik P0 ya, di mana koordinatnya adalah x0, y0, itu yang titik yang pertama, titik P0. Kemudian yang kedua adalah titik Q ya, di mana titik Q ini juga sembarang, koordinatnya adalah x, y ya. Sekali lagi koordinatnya x, y. Selanjutnya kita membuat vektor pada P0 Q ya, di mana tanda panahnya ada sebelah sini ya, P0 Q. Ini P0 Q ini adalah sebuah vektor ya. Bagaimana cara mencari vektor itu sebelumnya ya, di video sebelumnya. Bisa juga kita buatnya seperti ini, OQ kurang OP0 ya, seperti itu, dimana OQ-nya di sini adalah XY, kita kurangi dengan X0 Y0 ya. Atau kita bisa tulis dia sebagai X kurang X0, X kurang X0, Y kurang Y0. Nah, ini vektor P0Q ini saya buat dalam bentuk baris seperti ini ya. Atau bisa juga ditulis X kurang X0I ditambah Y kurang Y0J ya, karena vektor satuannya I dan J di sini. Jadi bisa saya tulis sebagai X kurang X0I tambah Y kurang Y0J kalau dibuat dalam bentuk vektor basis. Nah, ini adalah vektor P0Q ya. Kemudian ada lagi sebuah vektor ya, melalui titik P0 yang tegak lurus garis G. Nah, ini namanya vektor normal ya. Vektor normal. Nah, vektor normal adalah vektor yang tegak lurus ya. Ya, kalau ini pada garis G atau pada vektor P0Q berarti ini adalah vektor normalnya. Ini 90 derajat ya. Vektor normal kita bisa buat di mana saja, bisa di titik ini, bisa di titik ini, bisa di mana saja. Nah, di sini saya buat di titik P0 ya, tegak lurus garis G. Ya, tegak lurus garis G. Nah, vektor normalnya ini adalah dilambangkan dengan N ya, AB atau AI tambah BJ. Ini adalah vektor normal. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata kalau kita lihat
vektor Penolki ya, vektor Penolki ini tegak lurus dengan vektor normalnya ya. Jadi vektor Penolki tegak lurus vektor normalnya. Oke. Nah, kalau dia tegak lurus artinya kan dot produknya itu sama dengan 0. Nah, ingat kembali tentang dot produk. Maka ya saya tulis saja begitu, maka dot produk ya atau perkalian titiknya itu sama dengan 0 karena dia tegak lurus, atau Penolki ya dot ini dot n itu sama dengan 0. Nah, paham sampai sini kan? Nah, oke. Penolki ya dot vektor normalnya itu sama dengan 0 ya, karena tegak lurus. Kemudian ya kita tulis saja vektor Penolkinya di sini kan sudah ada ya. Saya buat dalam bentuk baris, berarti x kurang x0, x dikurang x0, koma y dikurang y0, dot a, b, karena vektor normalnya adalah a, b, itu sama dengan 0. Oke. Nah, berarti kalau dot produk ini kan ingat pada dot produk kita tinggal mengalihkan kan setiap komponennya, berarti x kurang x0 dikali a atau a dikali x kurang x0 kemudian ditambah b dikali y dikurang y0 sama dengan 0 ya. Ingat perkalian dot produk ya pada dua buah vektor, ingat. Kemudian ya kita proses secara aljabar, berarti kita dapat ax kurang ax0 ditambah by dikurang by0 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita kumpulkan ya, berarti ax dengan by kita tambah itu. Kemudian kita kurangi dengan ax0 dikurang by0 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita bisa memisalkan ini ada sebuah konstanta bilangan atau konstanta sembarang ya. Misalkan c ya berarti kita bisa tulis ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, ini kita sudah dapat persamaan umum garis atau rumus persamaan umum garis ya. Oke, nah mungkin sudah familiar ya, sudah paham semua, sudah kenal ya dengan rumus ini. ax tambah by tambah c sama dengan 0. Ini adalah persamaan umum garis seperti itu. Oke, selanjutnya secara geometris kita hanya memerlukan dua titik ya dari garis tersebut untuk bisa menggambarnya ya, sesuai dengan apa namanya definisi aksioma ya, aksioma di mana mengatakan melalui dua buah titik kita bisa membentuk satu garis lurus, itu aksiomanya. Misalkan yang telah kita buat tadi adalah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0 ya. Nah, berarti kan kita tinggal mencari dua titik dari sini. Kita misalkan yang pertama x-nya sama dengan 0 ya. Jika x-nya sama dengan 0 berarti kan by tambah c sama dengan 0 kan, seperti itu. Berarti by sama dengan min c, kemudian y sama dengan min c per b. Nah, kita dapat sebuah titik di mana x-nya 0 ya dan y-nya adalah min c per b, katakanlah seperti itu. Misalkan saya buat di sini ya, x-nya yang 0, y-nya min c per b, misalkan ya di sini min c per b seperti itu. Ayo jangan sini ya, min ya. Min 0, min c per b misalkan di sini. Min 0, min c per b. Ya, seperti itu. Nah, kita dapat satu koordinat ya, satu koordinat. Nah, kemudian yang kedua ya, karena kita butuh dua titik, berarti kita misalkan jika y-nya yang sama dengan 0. Kalau y-nya sama dengan 0, berarti ax ditambah c sama dengan
sama dengan 0 ya. Berarti AX sama dengan min C, X sama dengan min C per A. Nah, ini koordinat yang kedua, min C per A, koma 0. Nah, min C per A misalkan saja di sini ya, min C per A ini koma 0. Oke, nah ada dua titik, katakanlah ini ada titik A ya, misalkan ini titik B ya, yang ini titik B ya. Kalau sudah ada dua titik seperti ini ya, kita tinggal sambungkan saja ya kedua titik tersebut ya. Mohon maaf ini tidak lurus ya. Nah, saya buat manual seperti ini. Nah ini AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oke, nah, jadi mudah sekali kan, nah, seperti itu. Ini sebuah garisnya seperti itu. Oke, kita coba sedikit praktekkan pada menggunakan program ya. Baik, kita coba menggunakan program GeoGebra. Anggaplah ini adalah persamaan umum garisnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, kita bisa menggunakan slider ya untuk merubah-rubah posisi A. Kalau dia berubah seperti apa ya. A misalkan 5 atau kita buat seperti ini sajalah 1 ya. Kita buat A nya 1, kemudian B nya 1 saja, B nya 1, kemudian C nya kita buat seperti ini sajalah, atau C nya sepertinya min 3 misalnya, C nya min 3. Nah berarti secara umum persamaan garis itu adalah X ditambah Y sama dengan 3, karena A nya 1, B nya 1 dan C nya adalah min 3 ya, C nya min 3. Nah ini bisa dibuat X tambah Y kurang 3 sama dengan 0, boleh juga seperti itu. Oke, saya lihat untuk yang pertama dulu. Yang pertama dulu kita coba dari persamaan umum garisnya ya. Oke, yang pertama kita ingin mencari karena persamaannya adalah X ditambah Y sama dengan 3 atau X ditambah Y kurang 3 sama dengan 0. Saya buatnya sama persis dulu ya dengan itu, kurang 3 sama dengan 0. Oke, nah kita ingin mencari atau kita ingin menggambar grafik dari X tambah Y kurang 3 sama dengan 0 ini ya. Berarti kita membutuhkan dua titik ya, dua titik sembarang ya, atau dua titik potong ya, dua titik potong. Nah, kita coba saja. Kalau X nya sama dengan 0 ya, jika X nya sama dengan 0 maka kita dapatkan Y sama dengan Y kurang 3 sama dengan 0 atau Y sama dengan 3. Nah kita dapat titik 0,3. Kita 0,3 di sini ya. Nah ini adalah titik 0,3, titik 0,3. Kemudian satu lagi, jika Y-nya yang 0 ya, jika Y-nya yang 0 berarti kita dapat X dikurang 3 sama dengan 0 ya, sehingga X sama dengan 3. Nah sehingga kita dapat titik yang kedua yaitu 3,0. 3,0 itu ada di sini. Nah setelah itu kita gunakan penggaris untuk menghubungkan antara titik, katakanlah ini titik A dan ini titik B ya, 3,0 ini. Nah sehingga jadilah sebuah garis. Nah garis ini memiliki namanya yaitu persamaan garis, atau persamaan ini ditulis X ditambah Y sama dengan 3 seperti itu ya. Saya kira mudah. Sekarang kita buat sebaliknya ya. Nah, kita buat sebaliknya. Yang kedua apabila misalkan diketahui kedua titiknya ya. Apabila diketahui kedua titiknya, ini A adalah 0,3 dan ini adalah titik B 3,0. Nah, saya di sini ingin mengingatkan kepada kalian semua tentang bagaimana mencari persamaan garis dari dua titik yang diketahui ya, dari dua titik yang diketahui. Ada beberapa cara sebetulnya ya. Yang pertama kita harus mengetahui gradien dulu ya, gradien atau M ya, delta Y per delta X ya gradiennya.
Nah, di mana ini katakanlah ini X1, Y1 dan ini adalah X2, Y2. Oke, berarti Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 ya, sama dengan ya, Y2 nya berarti 0 dikurangi Y1 nya 3, kemudian dibagi X2 nya adalah 3 dikurangi 0. Nah, kalian boleh pilih ya, X1 Y1 nya boleh ditukar ya, boleh ditukar yang mana saja. Jadi kalaulah ini saya tulis sebagai X2, Y2 tidak masalah ya. Ini X1, Y1. Berarti ini kita dapat min 3/3 ya, atau min 1. Ternyata gradien dari garis ini, garis AB ini katakanlah begitu, adalah min 1. Nah, yang kedua kita menggunakan persamaan garis ya, rumus persamaan garis, di mana Y dikurangi katakanlah Y1 sama dengan MX dikurang MX dikurang X1. Oke, nah ini ingat ya, kalau kita mengambilnya X2, Y2 berarti kita tinggal mengganti saja Y2 dan ini adalah X2. Sekarang kita tinggal substitusikan Y dikurang Y1 karena kita ambil ini Y1, berarti Y1 nya adalah 3 sama dengan M, gradiennya adalah min 1 dikali X dikurang X1 nya adalah 0 ya. Nah, oke, tinggal dilanjutkan saja secara aljabarnya. Di mana ya, di sini ya, di sini sajalah. Berarti kita dapat Y kurang 3 sama dengan, nah ini kita tinggal distributifkan saja, min X min 1 dikali 0 ya, 0 ya. Berarti Y sama dengan min X ditambah 3, atau kita tulis dia sebagai X ditambah Y sama dengan 3. Nah, dari dua titik ini, dua titik yang diketahui yaitu titik A 0,3 dan B 3,0, maka menghasilkan persamaan garis X ditambah Y sama dengan 3. Seperti itu ya. Barangkali saya tambahkan sedikit saja lagi tentang persamaan garis ini. Ini memang materinya banyak ya untuk persamaan garis ini. Karena fokus kita adalah di jarak, maka saya jelaskan sedikit saja di sini. Untuk A misalkan 0,3 dan titik B itu adalah 3,0. Nah, ada rumus mencari persamaan garis apabila titik yang diketahui, kedua titik yang diketahui itu memotong sumbu ya. Ini kan memotong sumbu X dan ini adalah memotong sumbu Y di A ya. Ini memotong sumbu X di B. Nah, maka kita bisa buat persamaan garisnya itu dengan menggunakan rumus ini ya. X dia memotong di 3, kita tambah dengan Y dia memotong di 3 juga, sama dengan 1. Nah, boleh seperti ini ya. Atau kalau kita jabarkan berarti X ditambah Y sama dengan 3 ya. Oke, secara aljabar seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu kita membahas tentang jarak ya, jarak dari sebuah titik ke garis. Jadi ada sebuah titik, kemudian jaraknya ke garis itu seperti apa. Oke, kita lihat gambar dulu ya supaya lebih jelas. Ada sebuah gambar ya sebelah ini ya, sebuah gambar dimensi 2 ya. Ini adalah diagram kartesiusnya, X sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kemudian ada sebuah garis sembarang di mana garis ini memiliki persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Katakanlah ini garis G ya. Nah, garis G ini yang ini. Kemudian kita lihat ada sebuah titik sembarang. Nah, saya tulis saja di sini, sebuah titiknya adalah titik P0. Titik P0 ini berkoordinat X0, Y0. Oke. Selanjutnya kita buat titik sembarang pada garis G itu titik Q. Nah, titik Q ini
koordinatnya x1, y1. Oke. Tujuan kita adalah mencari jarak ini dari P0 jaraknya ke garis ini, ya. Nah, dari P0 jaraknya ke garis ini berapa? Oke, itu adalah jarak dari titik ke garis. Nah, jarak dari titik ke garis konsepnya adalah kita mencari jarak tegak lurus terhadap garis itu. Kita harus tegak lurus. Jadi jarak titik P0 ke garis G ini bukan ke sini, bukan ke sini, bukan ke sini, ya, bukan ke sini. Ya, walaupun terhadap garis, tapi ini tidak tegak lurus. Jadi jarak yang tegak lurus adalah ya ini jarak antara titik ke garis G ini yang tegak lurusnya, seperti itu ya. Oke, saya kira bisa dipahami. Oke, itu adalah titiknya. Kemudian kita membutuhkan suatu vektor normal ya melalui titik ini. Katakanlah ini vektor normal, vektor yang tegak lurus terhadap garis G-nya, ya, terhadap AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, nah konsepnya adalah seperti ini ya. Saya ingin menjelaskan jarak dari P0 ke garis G ini, ya, jarak dari P0 ke garis G ini adalah katakanlah D ya, saya tulis D saja seperti ini. Ya, jadi D ini jarak P0 ke AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, jadi D ini yang akan kita cari. Nah, kalau kita lihat, katakanlah key P0 ini adalah kita buat sebagai sebuah vektor. Nah, kita buat sebuah vektor ya. Jadi key P0 kita buat dia sebuah vektor, OP0 dikurangi OQ seperti itu, atau OP0 nya adalah X0, Y0 berarti dikurangi X1 kurang Y1 ya. Kita buat dia sebuah vektor dulu, berarti sama dengan X0 kurang X1, Y0 dikurang Y1. Nah, sekarang kita sudah membuat vektor key P0. Oke, selanjutnya kalau vektor key P0 ini kita proyeksikan terhadap vektor normal, jadi ditembakkan ke sini, kita proyeksikan terhadap vektor normal, maka akan terbentuk D yang sama, jarak yang sama. Nah, D yang sama atau jarak yang sama ini sebetulnya adalah proyeksi skalar ortogonal key P0 terhadap N ya. Jadi D itu ternyata sama dengan proyeksi skalar ortogonal key P0 terhadap vektor normalnya ya, terhadap N-nya. Nah, ingat ya tentang proyeksi skalar ortogonal ya dalam materi vektor ya, tentunya dalam materi vektor. Nah, sehingga D ini kita bisa tulis sebagai key P0.n, key P0 ya, vektor key P0 kita dot produkkan dengan vektor n, lalu kita bagi dengan panjang dari vektor n itu sendiri atau jarak vektor n. Ini adalah rumus proyeksi skalar ortogonal ya. Nah, ingat kembali proyeksi skalar ortogonal ya. Selanjutnya kita tinggal memasukkan saja, karena key P0.n ini ya, ini key P0 nya tadi udah buat, berarti X0 kurang X1, Y0 kurang Y1 ya, dot n nya adalah A, B, kemudian dibagi dengan jarak atau panjang dari vektor normalnya itu sendiri. Ingat tentang panjang vektor normal, A kuadrat tambah B kuadrat, tentang
apa namanya jarak ya. Nah, ini ada pada materi vektor. Oke, selanjutnya kita tinggal menghitung saja. Ya, berarti dot product kita tinggal kalikan A kali X0 kurang X1 A kali X ditambah B kali Y0 kurang Y1 dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, oke. Selanjutnya ya tinggal kita apa namanya? Oh ya, saya lupa. Ini tanda ini adalah karena dia adalah jarak ya. Jarak, maka ini tandanya harga mutlak ya. Ini tandanya harga mutlak. Oke, selanjutnya berarti AX0 kurang AX1 tambah BY0 kurang BY1 dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, nah kita tinggal sederhanakan sama dengan AX0 ditambah BY0, kita buat dia sebagai AX0 tambah BY0 kurang AX1 kurang BY1 dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, sama seperti tadi kita anggap ini adalah sebagai suatu konstanta sembarang C, maka kita bisa tulis dia sebagai AX0 tambah BY0 tambah C dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, inilah rumus jarak antara sebuah titik P0 ke garis AX tambah BY tambah C. Nah, ingat ya. Oke, jarak dari P0 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi kita bisa menentukan jaraknya seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat sebetulnya vektor normal itu ada hubungan, yaitu dengan persamaan garisnya. Nah, ini kan ada hubungan. Jadi kalau kita ingin mencari vektor normal dari sebuah garis, ya kita cari saja koefisien dari variabel persamaan garis itu. Oke ya, seperti itu. Baik, kita contohkan di sini ada sebuah garis di mana persamaan garisnya adalah 3x kurang 2y sama dengan min 4. Nah, ini garisnya yang biru ya. Kemudian kita ambil sembarang saja, misalkan di sini lah ya, di titik min 4,3 gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui jarak dari titik A ke garis F ini ya, ke 3x kurang 2y sama dengan min 4 ini, ke garis ini. Nah, kalau secara GeoGebra kan kita bisa membuat dia dengan perpendicular line ya. Perpendicular line dari titik ini ke garis ini, tinggal klik saja. Nah, ini adalah garis yang tegak lurus terhadap titik ini, dari titik ini ke garis G. Nah, ini pasti 90 derajat ya. Kemudian kita cari titiknya yang ada di garis itu, kita buat dia dengan intersection ya, intersection antara garis ini dan garis ini. Nah, kita dapat titik ya. Nah, pertanyaan kita ya, karena ini saya buatnya supaya berbeda ya, putus-putus. Oke. Oke, nah seperti itu. Oke, kita lihat jarak antara titik A ke garis itu ternyata adalah jarak antara titik A ke titik ini ya, karena dia tegak lurus. Nah, kalau dengan GeoGebra kita bisa melihat apakah benar garis AB ini, katakanlah B ya, ini B, apakah garis AB ini tegak lurus ya, kita sembarang saja buat titik titik sembarang ya, di mana saja, di sini saja. Kemudian
kita ukur atau sudutnya ya, angle sudut C B A. Nah, ternyata sudutnya adalah 90 derajat. Artinya kalau dia 90 derajat ya berarti jarak antara titik A ke garis itu adalah jarak antara titik A ke titik B ini. Nah, sekarang kita ukur berapa jaraknya ya dengan menggunakan distance ya, atau length ya. Kita ukur antara titik A ke B. Ya, ternyata jaraknya adalah 3,88. Baik, kita coba menggunakan rumus. Jarak antara titik A terhadap garis ini misalkan D ya. Ya, kita buat D itu kan sama dengan harga mutlak dari AX0 ditambah BY0 ditambah C dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita cari dulu satu-satu. Kita anggap bahwa X0 nya adalah min 4, kemudian Y0 nya adalah 3 ya. Y0 nya adalah 3, kemudian kalau ini saya tulis 3X kurang 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita buat seperti ini, berarti A nya adalah 3, kemudian B nya adalah min 2 dan C nya adalah 4 ya. Nah, kita tinggal masukkan saja, berarti D itu sama dengan A nya 3 dikali X0 nya min 4, kemudian ditambah X0 nya min 4 ya, ditambah B nya itu min 2, kemudian Y0 nya adalah 3 ya, dikali 3, ditambah C nya adalah 4. Lalu kita bagi dengan akar dari A kuadrat 3 kuadrat ditambah B kuadrat min 2 kuadrat. Oke, selanjutnya ya, kita hitung saja, berarti ini min 12 ya dikurangi 6 ditambah 4 ya, dibagi ini akar dari 9 4 13 ya, akar dari 13. Kita lanjut saja ke sini atau sini saja dulu. Oke, min 12 dikurangi 6 ya, dikurangi 6 berarti 18 ya, ditambah 4 berarti 14 ya, min 14 per akar 13. Oke, karena ini adalah harga mutlak ya, maka akan selalu bernilai positif. Bisa juga ditulis sebagai 14 per akar 13 atau 14 per 13 akar 13 ya, kita rasionalkan penyebutnya. Oke, di sini saya coba menggunakan kalkulator saja. Kita coba berarti akar 13 dulu ya supaya mudah. Akar 13 itu 3,6 sekian, kemudian kita kalikan dengan 14, berapa hasilnya? Iya, 50,4 sekian, lalu kita bagi dengan 13. Oke, 3,88 ya. Bisa perkecil coba. Oke, saya perkecil dan hasilnya sama ya. Nah, ini hasilnya 3,88. Nah, dengan begitu pun dengan menggunakan perhitungan ya. Baik, selanjutnya jarak dari sebuah titik ke sebuah vektor. Kalau tadi jarak titik ke garis, sekarang jarak titik ke vektor. Oke, kita lihat gambar sebelah kanan ini. Anggaplah ada dua buah vektor di sini sembarang. Kemudian jika vektor U-nya ini terbentuk dari sembarang titik, misalnya X, Y ya, titik Q ini titik sembarang ya, kemudian dibuat menjadi sebuah vektor dengan bertitik pangkal sama ya, katakanlah di sini titik pangkalnya. Kemudian kita ingin mencari ya titik Q ini terhadap vektor V ya, sama juga dengan yang tadi, sebetulnya dia harus tegak lurus, harus 90 derajat atau tegak lurus. Nah, maka secara vektor kalau kita ingin mencari jarak titik ke sebuah vektor ya, maka
kita ingat perkalian cross product ya, antara vektor dengan vektor ya, cross product antara vektor u dicrosskan dengan vektor v ya, karena ini jarak ya, kita ingin mencari jarak, maka kita nanti kasih dia dengan harga mutlak. Ini sama dengan panjang u dikali panjang v dikali sinus theta. Nah, kalau kita lihat panjang u sinus theta itu kita bisa tulis di sini dia sebagai jarak antara titik Q terhadap jarak antara titik Q terhadap garis atau vektor V ini. Nah, ini ya. Jarak sama dengan jarak Q ke V, vektor V. Nah, atau di sini kita bisa ubah dia sebagai panjang U sinus theta, sudutnya itu sama dengan harga mutlak dari U cross V ya dibagi dengan panjang V. Oke, nah ini adalah rumus jarak. Jadi jarak antara titik Q ke vektor V itu kita bisa tulis sebagai harga mutlak dari U cross V dibagi panjang V. Oke, kita contohkan dengan bilangan yang sama ya, atau dengan contoh persamaan yang sama dengan yang tadi. Kalau kita lihat jarak antara titik A ke titik B ini kan 3,88 tadi ya, dengan menggunakan rumus jarak antara titik ke garis. Nah, sekarang kita gunakan jarak antara titik ke vektor ya. Nah, berarti kita harus membuat garis ini dia sebagai vektor nantinya. Oke, kalau misalkan saya gambarkan dia sebagai vektor, nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Kita buat dulu sembarang titik pada garis ya, katakanlah saya gunakan titik ini. Sebetulnya ini bebas ya, di mana saja, silahkan saja di mana saja ya. Nah, saya ambil mudahnya saja di titik yang pas ya, di min 2, min 1. Atau bisa juga di titik ini juga bisa ya, sebelah kanannya. Oke, saya gunakan titik yang pas saja. Kemudian kita buat vektor. Ya, kita buat vektor dari titik C ini ke titik A. Oke, ini sudah saya buat vektor. Nah, ini vektornya adalah min 2i tambah 4j atau min 2,4. Kemudian saya buat vektor lagi yang kedua dengan pangkal yang sama di C ke titik B ini ya, atau ke mana saja di sini boleh, asalkan dia menjadi sebuah vektor dengan titik pangkal ini ya. Saya buat vektor, misalkan saja saya buat vektor ke sini ya. Oke, anggap saja ini adalah vektor U ya, vektor antara CA ya. Untuk mencari vektor itu ya tinggal kita ini kan di sini sudah ada ya min 2,4 ya. Cara mencarinya ya tinggal ya kita cari saja dengan vektor ya. Misalkan ini CA ya, berarti CA itu berarti OA dulu min 43 dikurangi dengan OC ya, berarti min 21 berarti kita dapat min 2 ya, min 2 3 kurang 1 2. Nah, kita dapat min 4,3 dan min 2, ini min 1 ya, sorry. Berarti 4 ya. Oke. Maka kita dapat vektor U. Ini vektor U min 2,4 atau bisa ditulis vektor U itu sama dengan min 2i tambah 4j, boleh saja seperti itu. Kemudian vektor yang kedua, katakanlah ini vektor V, vektor dari C ini ke titik 0,2 ya, ke titik 0,2.
Katakanlah ini titik D 0,2 berarti V ya bisa kita buat OD nya 0 2 dikurangi min 21 berarti sama dengan 2 0 ditambah 2 dikurang 1 sorry min 2 min 1 ini ya, berarti 2 kurang ya, 3 ya 3. Nah sekarang kita udah dapat vektor V ya, vektor U nya ini, vektor V nya ini. Nah sekarang kita tinggal memasukkan saja, berarti kalau jarak antara satu di sini, jarak antara titik A adalah itu ke garis ke vektor V ya, ke garis ini sama saja dengan jarak antara titik A ke vektor V. Nah, berarti sama dengan ya U cross V ya dibagi panjang dari V. Tinggal hitung saja, berarti U cross V, ingat vektor U nya min 2 ya, kalau saya tulis berarti begini saja, min 2i tambah 4j cross V nya 2 3 ya, berarti 2i tambah 3j. Oke, bagi panjang V berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oke, sama dengan, nah ingat lagi karena ini harga apa namanya jarak ya, panjang begitu, berarti ini akan menghasilkan vektor ya, akan dia menghasilkan vektor. Ingat kembali tentang cross product, berarti 2i min 2i kali 2i kan 0 ya, karena i cross i nya 0. 2i min 2i kali 3 berarti min 6 ya. Ya min 6 I cross J K. Nah kemudian 4J dikali 2I, 4 kali 2 8 ya, tambah 8 J cross I min K. Oke, J cross I min K ya, berarti kita bagi lagi, nah ini jaraknya, berarti ini berapa akar 4 9 akar 13 ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat min 6K ya, min 8, jadi min 14 kan, jadi min 14K dibagi akar 13. Nah selanjutnya berarti akar panjang dari min 14K itu sama dengan akar dari min 14 dikuadratkan bagi akar 13. Nah ini kuadratnya hilang, berarti kan berarti 14 ya, ke atas saja, min 14 dikuadratkan ya, berarti sama dengan akar dari min 14 kuadrat, berarti kan 14 ya, sama dengan 14 per akar 13, atau sama dengan atas saja 14 per 13 akar 13. Nah, sama juga seperti tadi ya, min 14 per 13 akar 13 itu sama dengan 3,88 yang tadi ya, sama satuan. Oke, nah itu menggunakan menggunakan jarak titik ke vektor ya. Baik, selanjutnya nah mungkin ini sedikit tambahan untuk persoalan yang tadi sebetulnya kalau misalkan panjang U dari sinus theta ini adalah jarak titik Q ke vektor V, maka jarak dari titik pangkal ke titik ini kita bisa buat menjadi
panjang dari vektor U kosinus theta ya. Nah, ini aturan Pythagorasnya nantinya ya. Berarti kalau ini sinus, ini kosinus, berarti tangen tetanya itu bisa dibuat sinus theta per kosinus theta ya. Ya, sinus theta per kosinus theta, atau panjang dari U dikali panjang dikali V sinus theta dibagi dengan panjang dari U dikali panjang dari V kosinus theta. Nah, kita tahu kalau panjang U dikali panjang V sinus theta itu kan sama dengan panjang dari cross product antara U dan V ya. Nah, kemudian panjang U kali panjang V ya, ini vektor ya. Kosinus theta itu kan masih ingat mungkin pada operasi pada vektor ya. Ini sama dengan U dot produk ya. Jadi tangen theta itu bisa ditulis juga sebagai panjang dari U cross V dibagi U dot V. Ingat ini panjangnya ya, karena panjang U kali panjang V sinus theta itu adalah panjang dari U cross V nya. Oke, nah seperti itu. Selanjutnya mungkin ini ada soal yang tadi sebetulnya ya. Ini adalah soal yang tadi kita lihat, ingin membandingkan di sini. Kebetulan di sini ada gambarnya ya. Tentukan jarak titik P. Tentukan jarak titik P itu ini 1,1 ya, ke garis yang melalui titik AB. Ya, ke garis yang melalui titik AB. Kita lihat ini titik AB-nya ya, titik AB ini 0,-2, ini min 2,0. Nah, berarti jaraknya ini ya, D. Jarak antara titik P ke titik AB ini. Nah, di sini ya kita bisa membuat dua cara ya. Yang pertama mungkin dengan cara tadi ya, jarak dari titik ke garis ya, jarak dari titik ke garis. Nah, kalau kita menggunakan jarak titik ke garis, titik P-nya sudah ada tetapi garisnya di sini belum dibuat. Nah, kita harus buat dulu persamaan garis AB ya. Nah, di sini A-nya, di sini B-nya. Nah, berarti kita cari dulu gradiennya dulu. Berarti delta Y dibagi delta X, Y2 katakanlah ini Y1, Y2-nya, yang ini adalah X1, X2-nya. Oke, berarti Y2 dikurangi Y1, ini min 2 dikurangi 0 dibagi 0 dikurangi min 2 ya. 0 dikurangi min 2, kita dapatkan dia min 2 per ini min plus ya, jadi 2 sama dengan min 1, sehingga persamaannya Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y dikurangi Y1 nya min 2, Y1 0 ya, Y 0 sama dengan M nya min 1 kali X dikurangi X1 nya min 2 ya. Ini X1 nya min 2. Oke, berarti Y sama dengan min 1 ya, kali ini X tambah 2 ya. Min 1 kali X min X tambah jadi min 2 ya. Nah, kemudian kita tulis saja dia sebagai X ditambah Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, dari persamaan ini kita bisa lihat A-nya sama dengan 1 ya, A-nya 1, B-nya juga 1, B-nya 1, C-nya sama dengan 2. Oke. X0 penolnya ya, berarti X0-nya sama dengan, nah ini kita anggap ini X0, Y0. X0-nya 1, berarti Y0-nya 1 ya. Kita tinggal memasukkan saja ke rumusnya. D itu sama dengan harga mutlak dari
AX0 tambah BY0 tambah C dibagi panjang akar dari panjang sini ya. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita masukkan saja, berarti A nya 1, X0 nya 1 tambah B nya 1 dikali Y0 nya juga 1 tambah C dibagi akar dari A nya 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya, B nya 1 kuadrat. Berarti sama dengan ini, kita dapat C nya ini 2 ya, saya tulis 2. Berarti ini 1, 1, 2, 4 ya. 4 dibagi akar 2 ya. Atau harga mutlaknya 4 per akar 2 atau 4 per 2 akar 2 atau 2 akar 2. Nah, ini jarak antara titik P ini ke garis AB ya, 2 akar 2 ya. Kita hitung saja kira-kira berapa 2 akar 2 satuan ya. Kemudian yang kedua, saya hapus saja dulu. Ini kan yang pertama ya, cara dengan jarak titik ke garis. Yang kedua kita menggunakan jarak antara titik ke vektor. Nah, jarak antara titik ke vektor. Nah, berarti kita harus membuat sebuah titik sembarang, katakanlah titiknya ini sebagai titik pangkalnya. Sebagai titik pangkalnya ya. Min 2,0 kita buat vektor AP ke sini, kemudian kita buat vektor AB ke sini ya. Nah, berarti ada 2 vektor. Yang pertama kita tulis saja dulu vektor AP. Nah, berarti OP kurang OA ya. Kita tulis saja dengan kolom, berarti OP-nya 1 1 dikurangi OA-nya min 2 0. Min 2 0 dapatnya 1 kurang min 2 berarti 3. 1 kurangi 0 berarti 1. Nah, ini adalah vektor AP. Atau ditulis secara basis 3i tambah J ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua kita cari vektor AB. Kita cari vektor AB. Berarti OB kurang OA ya, seperti itu, aturan segitiga saja. OB nya 0 min 2, kemudian dikurangi OA nya min 2 0. Kita dapatkan 0 dikurangi min 2 adalah 2, min 2 dikurangi 0 adalah min 2. Kita dapatkan di sini kalau ditulis basis 2i kurangi 2j ya. Oke, nah setelah itu kita masukkan saja ke rumus jarak antara titik ke vektor ya. Berarti D-nya, katakanlah ini D saja, D-nya atau ditulis PM ya, di sini dikasih titik M, berarti jaraknya PM itu sama dengan AP ya, AP cross AB ya, cross AB. Nah, dibagi panjang AB. Oke. Nah, berarti kita tinggal memasukkan saja AP-nya kan 3, AP-nya 3i ditambah J cross 2i dikurang 2j. Oke, panjangnya. Kemudian ini AB-nya berarti akar dari 2i kurang 2j berarti 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Oke, tinggal hitung 3i dikali 2i cross produk 0 hasilnya. Nah, ingat ya, i cross itu 0 berarti yang 3i dikali min 2j, 3 kali 2 adalah 6. Min 6 ij k kan. Kemudian j 1 dikali 2 berarti tambah 2, J cross I kebalik berarti min K ya. Oke, ini jaraknya dibagi akar ini 2 kuadrat AB ya, 2 itu 4, kemudian min 2 juga 4. Oke, sama dengan kita lihat di sini min 6 berarti min 2, min 8 ya. Jadi min 8K.
dibagi akar 8. Oke, panjangnya ya berarti sama dengan min 8 akar dari min 8 kuadrat dibagi akar 8 sama dengan ini 8 per akar 8. Oke, berarti ya 8 per akar 8 ya, kita tinggal 8 per 8 akar 8 gitu kan, sama dengan akar 8. Nah, akar 8 ini ya berarti akar 8 ya, 2 akar 2 ya. Oke, 2 akar 2 juga sama dengan yang tadi ya, 2 akar 2 satuan. Baik, saya kira seperti itu ya, mengenai persamaan garis, kemudian jarak antara titik ke garis, kemudian jarak antara titik ke vektor ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa soal ya, di sini tentukan. Begitupun pada ruang dimensi 3 ya, sama saja. Sama saja. Kalau pada ruang dimensi 3 kan berarti ada 3 ya, X, Y, Z begitu. Nah, di sini kita coba cari, silahkan jarak antara titik P ke garis yang melalui titik AB. Konsepnya sama saja. Baik, terima kasih. Saya pikir sudah cukup untuk video kali ini. Nanti kita lanjut lagi dengan materi yang selanjutnya ya, setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik penulisan, perhitungan, perkataan, ataupun mungkin yang tulisannya kurang jelas ya, seperti itu. Mohon maaf. Silahkan komentar saja di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share ya, dan juga komentar. Terima kasih telah mengikuti video ini, telah subscribe juga terima kasih. Kita bertemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.